Baik kawan-kawan, ketemu lagi kita di channel Juara Tani. Jadi pada video kali ini kita akan membahas apa-apa saja yang kita lakukan sebelum melakukan penanaman tomat, dan bagaimana cara penanamannya, bagaimana cara mencabut anakan dari penyemaian, dan juga apa saja yang kita lakukan setelah melakukan penanamannya. Silahkan disimak videonya dan semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Seperti yang kita bilang tadi, sebelum kita melakukan penanaman tentu ada persyaratan-persyaratan atau cara-cara khusus yang kita lakukan, yaitunya menyemprot lubang tanam dengan menggunakan racun ulat atau insektisida kawan-kawan. Untuk membasmi ulat tanah, kita biasanya memang menggunakan regen merah ya, yang 50 SC. Dan juga di sini kita menggunakan stop hama, ini juga insektisida. Ini berbahan aktif sipermetrin ya. Insektisida yang berbahan aktif sipermetrin ini biasanya memang cukup ampuh untuk membasmi ulat tanah kawan-kawan. Ini bahan aktifnya fipronil ya, 50 gram per liter kawan-kawan. Jadi perpaduan yang dua ini itu cukup ampuh ya kawan-kawan untuk membasmi ulat tanah. Jadi inilah penampakannya tomat yang baru siap kita tanam. Jadi penyemprotan ini kawan-kawan itu kita lakukan sebelum menanam ya. Jangan sampai kita menggunakan insektisida ini kepada tanaman tomat pas setelah ditanam, karena itu dapat apabila kita kelebihan dosis dapat merusak tomat ini ya. Karena tomat yang baru ditanam ini sangat rentan kawan-kawan. Itu kawan-kawan, ibu-ibu lagi melakukan penanaman. Jadi kawan-kawan, beginilah cara menanamnya. Karena memang sebelum menanam ini kita mencecer kue ayam ya. Jadi kue ayam tersebut dikacaukan sedikit dengan tanah, baru kita lakukan penanaman ya. Nah, dikacau seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi harus maksimal ya, supaya kue ayam tersebut tidak langsung bersentuhan dengan pangkal batang. Jadi kalau kue ayam ini bersentuhan langsung dengan pangkal batang juga bisa menyebabkan kebusukan pada pangkal batang kawan-kawan. Makanya di sini kita lakukan penceceran kue ayam itu sebisa mungkin setidaknya seminggu sebelum kita melakukan penanaman ya. Jadi dalam melakukan penanaman ini usahakan di sekeliling batang ini datar kawan-kawan. Jadi tidak ada yang menggunung-menggunung tanahnya, karena pas nanti disiram hujan pangkal batang ini tidak dibokak oleh air hujan ya. Jadi ini kawan-kawan penampakan dari penyemaian kita yang kemarin kita semaikan sekitar 15 hari yang lewat. Alhamdulillah penyemaian ini tumbuh dengan subur. Umurnya seperti yang saya bilang tadi sudah lebih kurang 15 hari kawan-kawan. Kalau di sini pada umumnya memang di umur 10 sampai 15 hari itu memang sudah harus ditanam ya. Jadi tidak ditunggu terlalu besar. Kira-kira sebesar ini kawan-kawan. Daunnya baru yang maksimal itu baru keluar 2 buah daun. Dan memang sudah tumbuh pucuk yang baru ya. Nah, jadi ini cukup bagus waktunya untuk kita tanam kawan-kawan. Jadi kalau ditunggu terlalu besar, itu di lubang tanam ini nanti pasti dia akan layu ya kawan-kawan. Kalau dia sudah tinggi, dia akan kalau layu terkena sinar matahari, dia akan merayap nanti ke plastik, dan itu juga bisa menyebabkan kematian pada tanaman tomat kita secara signifikan. Di pembibitan ini pun cara mencabutnya ada cara-cara khusus yang kita lakukan ya. Itu sebelum dicabut, pangkal yang ini itu dilonggarkan dulu kawan-kawan seperti ini. Baru kita ambil satu persatu ya. Setelah dilonggarkan, baru kita ambil satu persatu gitu.
Kenapa harus kita lakukan seperti ini? Karena memang anakan tomat ini, saya kawan-kawan perhatikan itu akarnya belum terlalu banyak ya. Jadi supaya akarnya itu maksimal kita angkat, tidak ada yang putus, makanya kita harus longgarkan dulu seperti ini. Nah, jadi akarnya itu bisa kita bawa semuanya ya. Nah, kalau langsung kita cabut saja kawan-kawan, ini akarnya akan tidak terbawa. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan, ini yang langsung dicabut, ya. Dan ini yang kita longgarkan terlebih dahulu. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan. Nah, jadi memang jauh sekali perbedaannya ya. Nah, itulah pentingnya kita longgarkan dulu, ditusuk seperti ini di bawahnya pakai jari kawan-kawan, dilonggarkan. Nah, baru kita ambil satu persatu supaya akarnya maksimal kita bawa ya. Setelah kita lakukan penanaman, kalau setelah disemprot lubang tanam dengan insektisida dan setelah dilakukan penanaman, ada satu lagi hal yang kita lakukan untuk mencegah hama ya. Ini khusus lahan janda kawan-kawan. Kalau biasanya kalau lahan baru itu tidak terlalu dibutuhkan. Ini adalah racun yang kita gunakan untuk keong ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini khusus untuk lahan janda. Kalau lahan baru biasanya ini tidak terlalu perlu digunakan ya. Ini mereknya Esaro. Kalau di sini disebut biasanya itu cipotok kawan-kawan. Nah, ini adalah racun keong ya. Dan ini adalah sasaran dari keong yang akan kita beri racun kawan-kawan. Dan juga langsung untuk bakicot kawan-kawan. Jadi keong ini biasanya juga menyukai anakan tomat. Biasanya itu juga menggerek batang kawan-kawan, termasuk dengan bakicot tersebut. Jadi ini kawan-kawan bahannya. Ini cukup dicecer satu per lubang ya, satu per lubang atau dua per lubang saja. Dicecernya pun tidak banyak-banyak ya. Nah, jadi nanti ini akan memancing keong tersebut memakan racun ini. Jadi dia tidak tertuju ke anakan tomat kita kawan-kawan. Jadi penceceran Esaro tersebut atau di sini disebutnya cipotok, itu penting kita lakukan ya. Ini khusus lahan janda kawan-kawan. Kalau lahan baru memang tidak terlalu dibutuhkan. Karena di lahan janda ini hama-hama seperti siput dan bakicot itu sangat ramai biasanya. Jadi untuk mengantisipasinya kita perlu mencecer Esaro atau cipotok tersebut. Inilah contohnya ulat oleng tersebut. Ini ulatnya cukup besar ya. Jadi bisa kawan-kawan perhatikan. Ini pangkal batang dari anakan tomat kita ya. Ini pucuknya sudah dimakan oleh ulat ini, dan ini dia penampakannya. Kawan-kawan perhatikan. Ini memang tadi bagian yang sekitar sini itu tadi pagi kita tidak sempat menyemprot ya. Karena kita telat pergi ke lahan, sementara ibu-ibu sudah mulai menanam ya. Jadi barusan memang kita iringi saja dengan menyemprot kembali
tetap pakai insektisida regen sama stop hama ya, cuman dosisnya dikurangi, takutnya nanti itu berefek ke batang dan daun, makanya dosisnya dikurangi ya, karena sifatnya anakan tomat ini dengan insektisida itu sangat sensitif ya. Jadi kita kalau terlambat menyemprot lubang tanam, terpaksa kita ulangi dengan menyemprot dengan low dosis atau dosis yang rendah ya. Ini adalah 3 resep yang kita gunakan pada melakukan siklus tanam kawan-kawan. Ini dengan ini stop hama dengan regen itu kita mix ya dalam satu tangki, dan SRO ini atau di sini disebut cipoto itu dicecer setelah pas setelah dilakukan penanaman ya. Jadi jangan ditunggu dulu 1 hari atau 2 hari setelah kita melakukan penanaman langsung kita cecer SRO ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itulah tadi bagaimana caranya sudah kita jelaskan secara keseluruhan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan bagi kawan-kawan yang baru mengunjungi channel kita ini, mohon di subscribe untuk mendukung channel kita ini, dinyalakan loncengnya supaya kita update video-video terbaru, kawan-kawan tidak ketinggalan ya. Di like dan di share, dan bagi kawan-kawan yang mau bertanya silahkan coret-coret di kolom komentar, dan sampai jumpa kembali.